Kayaknya noun awal-awal udah pernah sih, Miss. Yang mana Sama ini? Beda sih. beda. Noun, noun. Belum, Belum ada. belum. Relatif pronoun maksud kamu. Belum tuh? Ini baru. Oh, Noun ya, kata benda. Oke, ya. Jadi materi malam kali ini mengenai noun ya, kata benda dan jenis, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh dan penggunaannya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan noun ya? Jadi noun itu adalah eh, kata yang menamai sesuatu ya, seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Jadi dalam sebuah kalimat ya kata benda itu bisa berperan sebagai subjek, objek langsung dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Ya. For your information, noun ini berfungsi juga untuk menamai semua benda dan konsep di dunia, entah itu yang terlihat secara fisik atau terlihat atau bersifat abstrak. Ya, jika kalau misalnya kamu masih ingat ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, noun itu adalah artinya adalah kata nomina. Jadi salah satu ciri khas dari noun ya adalah tidak dapat digabungkan dengan kata tidak. Ya. Contohnya kita bisa lihat selanjutnya ini ya. Untuk person atau orang, aska, cousin, lawyer, teacher. Kemudian untuk tempat atau place, Bandung, bedroom, class, country. Untuk benda atau thing, pen, pencil, laptop, fan. Untuk ide atau gagasan, kindness, faith, joy, success. Nah, jadi dalam noun itu ya terdiri dari beberapa atau jenis-jenis noun ya dalam bahasa Inggris. Ya, ada beberapa ya, seperti contohnya common noun dan proper noun. Ya. Common noun itu artinya kan umum ya atau general. Ya, bisa juga disebut sebagai kata benda generik. Jadi common noun itu adalah nama atau item yang bersifat umum ya dari suatu kelompok atau kategori. Karena sifatnya tersebut, type of noun yang satu ini tidak dapat ditulis ya menggunakan huruf kapital kecuali jika dituangkan pada awal kalimat atau dicantumkan dalam sebuah judul. Contohnya adalah sebagai berikut ya. City, kota, month, bulan, girl, gadis ya. Nah, contohnya, contoh kalimat nounnya adalah the girl crossed the river. Gadis itu menyeberangi sungai. Nah, gadis yang dimaksud ini seperti apa ya? Yang menyeberangi sungai tersebut, lalu apa ya nama sungainya? Gimana kondisi sungainya? Jadi dalam kalimat tersebut kan tidak dijelaskan secara spesifik ya. Maka dari itu, girl dan river di atas termasuk sebagai common noun atau yang sifatnya umum, tidak spesifik. Kemudian kita masuk ke proper noun. Ya. Kalau proper noun itu adalah nama spesifik ya dari orang, benda, tempat, dan lain-lain. Jadi saat menggunakan proper noun ini biasanya kita harus menggunakan huruf kapital pada kata benda yang ditulis. Contohnya ya untuk proper noun example adalah Tina, Switzerland, August. Ya. Maka berikut ini ya, contoh kalimat proper noun adalah I would like to visit Jakarta. Saya ingin berkunjung ke Jakarta. Jadi Jakarta adalah spesifikasi dari kota atau city yang sifatnya general. Jadi kan dia lebih spesifik lagi ya dari city. Jadi dari apa Jakarta itu adalah bagian dari city atau kota. Kemudian yang kedua adalah countable dan uncountable noun. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah mixed noun. Jadi jenis yang selanjutnya adalah noun berdasarkan jumlah. Terdapat countable dan uncountable. Count ini artinya menghitung, ya. Jadi countable noun adalah noun atau kata benda yang bisa dihitung atau dikuantitatifkan meskipun kemungkinan jumlahnya sangat banyak. Nah, ciri-ciri dari countable itu apa aja?
Jadi countable itu dapat didahului oleh hitungan angka. Contohnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa diawali dengan e. Untuk noun yang berawalan huruf konsonan atau n, berlaku bila nounnya berawalan huruf vokal. Bentuknya plural atau jamak. Ya. Noun itu akhirannya s dan es untuk yang bentuknya plural atau jamak. Ya, nggak jarang diawali juga dengan the, some, any, a few, dan many. Ya. Catatan jika menggunakan some, any, a few, dan many, maka harus diikuti noun yang bersifat jamak atau plural. Jadi contoh countable noun-nya adalah a cat, seekor kucing, an apple, sebuah apel, one table, satu meja, 3 chairs, 3 kursi, some clothes, beberapa baju. Nah, karena jumlah kursinya lebih dari 1, maka pada bagian akhir ditambahkan s. Artinya, kursi tersebut sifatnya plural atau jamak, ya, lebih dari 1. Contoh kalimat countable noun-nya adalah, this is a cat. Ini adalah seekor kucing. I need some clothes. Saya membutuhkan beberapa baju. I'm not going to buy any tables. Saya tidak akan membeli meja apapun. Selanjutnya, uncountable noun. Nah, kalau uncountable noun adalah nomina yang bersifat tidak memungkinkan untuk dihitung. Jadi meskipun jumlahnya banyak, noun jenis ini akan selalu dianggap singular, alias tidak memiliki bentuk plural, layaknya countable noun. Jadi nomina ini biasanya diawali dengan some, any, a little, dan much. Contohnya adalah a little fan, some water, any milk. Jadi dalam aturan grammar bahasa Inggris, some dan any berlaku untuk countable maupun uncountable noun. Namun jangan sampai kamu keliru ya, karena ada perbedaan ya antara some dan any yang mungkin jarang diperhatikan. Meskipun keduanya dapat menjadi awalan untuk countable noun dan uncountable noun, tapi kita nggak bisa ya menerapkan dalam semua jenis kalimat. Karena ya, some itu tidak digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya. Some ini lebih umum ya, dipakai dalam positive sentence atau kalimat positif. Offering something, menawarkan sesuatu. Dan asking for request, melakukan permintaan. Asking for request ini dapat kita kenal juga sebagai kalimat tanya dengan konotasi positif. Maksudnya dengan asumsi jawaban iya atau bisa, atau jawaban positif yang lainnya. Sementara itu, any hanya berlaku untuk jenis kalimat negatif dan kalimat tanya. Dalam hal ini, kalimat tanya yang dimaksud adalah kalimat tanya dengan konotasi negatif. Ya. Asumsi jawaban dari lawan bicara adalah tidak, atau jawaban negatif lainnya. Contohnya, I need a little sand. Saya memerlukan sedikit pasir. Would you like some water? Apakah kamu mau air? Can you give me some water? Dapatkah kamu memberikan saya air? Jadi asumsi jawaban dari pertanyaan itu yaitu dia bisa memberikan air. Contoh penggunaan any dalam kalimat, ya. I'm not going to buy any milk. Saya tidak akan membeli susu apapun. Is there any milk in the fridge? Apakah ada susu di kulkas? Kamu bisa menggunakan contoh seperti di atas ya, jika asumsi jawabannya adalah tidak ada susu di kulkas. Jadi yang harus diingat adalah uncountable noun akan selalu dianggap singular. Jadi kamu nggak perlu ya menambahkan s atau es pada akhir kata benda. Kemudian untuk mixed noun, as we know, mix ini kan adalah campuran. Jadi sebetulnya secara kaidah, tata bahasa, jenis noun ini jarang ya masuk sebagai salah satu tipe noun. Jadi mixed noun ini adalah noun yang bisa menjadi countable atau uncountable, tergantung gimana konteks, situasi, atau kondisi yang dihadapi. Misalnya a hair, artinya kan sebuah atau sehelai rambut.
Pada dasarnya rambut itu tidak lazim ya untuk dihitung, tetapi dia bisa menjadi countable noun ketika ada di situasi tertentu. Contoh kalimatnya, I see a hair on the floor. Aku melihat sehelai rambut di lantai. Tetapi hair di sana tidak akan bisa diawali dengan ketika situasinya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga adalah abstract dan concrete noun. Kalau abstract noun ya, itu adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi noun ini bersifat abstrak atau hanya berkonsep kebendaan. Jadi umumnya ciri noun abstrak ini diakhiri dengan ace, h, ans, nc, ion, cyan, tion, dom, hood, ice, ism, ment, nest, shape, it, dan tie. Contoh abstract noun yaitu freedom, courage, happiness, motivation, affection, age, communism, falsehood, emergency, dan kingdom. Nah, dari daftar contoh abstrak noun yang tadi sudah disebutkan, Kak Reni dan Kak Adila, ada nggak yang tidak mengerti artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kak Reni? Maksudnya gimana, Miss? Nih, dari contoh dari abstrak noun yang tadi udah aku sebutkan yang ada di list ini, yang Kak Reni nggak ngerti nih, artinya yang mana? Courage itu artinya apa, Miss? Keberanian? Ada lagi yang lain yang belum tahu artinya? Falsehood. Yang mana? Falsehood. 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 Artinya dusta. Ada lagi yang lainnya yang belum tahu? Affection itu, Miss? Kasih sayang. Ya, lainnya udah tahu ya, Kak Reni, Kak Adila. Udah. Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat nih, belakang dari kata abstract noun ini adalah kayak dom ya, belakangnya. Lalu ada age, ada ness, ion, motivation, belakang kan ion, affection, age, communism, belakangnya ism, falsehood, ya, emergency, kingdom, ada dom belakangnya. Jadi itu ya, ciri-cirinya tadi sudah disebutkan di sini. Ciri non abstract ini diakhiri dengan kata belakangnya ace, h, ya, h seperti courage. Kemudian ada lagi h, ya. Kemudian iron, motivation. Terus ada apa lagi? Yang belakangnya dom, freedom, kingdom, ya seperti itu ya. Jadi contoh kalimat menggunakan abstract noun adalah we can imagine the courage it took to do that. Kami tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Kemudian kita masuk ke concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dicium aromanya, dan bisa didengar. Contoh dari concrete noun adalah pen, eraser, computer, classroom, star, moon, wallet, paper, wind, dan fire. Jadi contoh untuk kalimat concrete noun adalah the thief tried to steal my wallet. Pencuri mencoba mencuri dompet saya. Kemudian yang keempat, kita masuk ke singular dan plural noun, serta collective noun. Jadi sebenarnya tadi kita sudah bahas sedikit ya, terkait jenis noun berdasarkan jumlah atau kuantitas pada poin yang kedua. Yang pertama adalah singular noun,
Ya, kedua adalah plural noun dan collective noun. Kalau singular noun itu kata benda yang jumlahnya hanya satu, ya, atau tunggal. Jadi seperti kata benda tunggal yang biasa diawali dengan artikel a, an, dan the. Seperti contohnya adalah a dog, an owl, a pen. Sementara untuk plural noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak, tetapi dapat dihitung, ya. Kalau misalnya lupa, bisa kembali cek penjelasan di bagian countable dan uncountable noun ya di atas. Kemudian collective noun. Collective noun adalah sebuah kata benda kolektif. Ya. Kata benda kolektif, ya. Noun yang menunjukkan kumpulan, gabungan orang, tempat, atau benda. Jadi contohnya adalah komite, kongres, crowd, family, dan pair. Contoh collective noun adalah the committee, komite itu panitia ya, is getting ready to start the international conference event today. Panitia sedang bersiap-siap untuk memulai acara konferensi internasional hari ini. Jadi contoh collective noun bentuk jamak adalah a pair of sandals, sepasang sendal, 3 pairs of sandal, 3 pasang sendal. Kemudian yang kelima adalah compound noun dan noun phrase. Compound noun. Ya, compound noun adalah kata benda yang terbuat dari 2 noun atau lebih. Jadi saat 2 atau lebih noun ini digabungkan, maka akan terbentuk sebuah makna yang lebih jauh, ya, atau bahkan sangat berbeda dibandingkan dengan berdiri sendiri. Contoh compound noun adalah boyfriend. Boyfriend ini kan terdiri dari 2 kata benda, yaitu boy dan friend. Post office terdiri dari 2 kata benda yang digabungkan, yaitu post dan office, dan lain-lain ya. Nah, dalam penggunaan compound noun ini juga berbeda-beda. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi selain itu bentuk kombinasinya juga beragam. Ya, contohnya yang pertama adalah compound noun yang digabungkan. Close compound noun. Jadi close compound noun ini adalah kata benda yang terdiri dari 2 noun atau lebih dengan penulisan digabungkan, alias tidak bisa dipisahkan oleh spasi atau tanda baca apapun. Jadi kalau compound noun ini akan memiliki arti berbeda ya jika dipisahkan. Contohnya ada newspaper, koran kan artinya. Kalau misalnya kita pisah, news artinya berita, dan paper artinya kertas. Namun kita nggak bisa ya mengartikannya menjadi berita kertas. Contoh lainnya adalah airport, bandara, terdiri dari air dan port. Breakfast, artinya sarapan. Itu terdiri dari break, break, dan fast. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian compound noun yang dihubungkan dengan strip atau hyphenated compound noun. Jadi hyphenated compound noun ini adalah kata benda yang memiliki artinya tidak jauh berbeda jika dibandingkan saat setiap noun ditulis secara mandiri, alias maknanya tidak terlalu jauh dari kata asal. Contoh kata benda yang satu ini adalah self-confidence, artinya percaya diri. Contoh lainnya yaitu mother-in-law, artinya mertua. Kemudian yang terakhir yaitu compound noun yang penulisannya terpisah, atau dalam bahasa Inggris disebut open compound noun. Jadi open compound noun ini adalah kata benda yang merupakan gabungan 2 atau lebih noun dengan arti yang sangat dekat dari asalnya. Jadi umumnya compound noun ini jenis ini dibentuk dari noun yang ditambahkan kata benda lain hanya untuk memperjelas makna. Jadi contoh open compound noun adalah middle class, train station, bus stop, movie star, heart attack, dan lain-lain. Kemudian gimana ya cara mengkombinasikan compound noun? Nah, cara mengkombinasikan compound noun ini ada banyak cara ya. Kita bisa menggunakan salah satu kombinasi di antara satu kata benda dengan kata benda yang lainnya. Contohnya, noun ditambahkan dengan noun. Contohnya adalah wallpaper, bed cover. Ini kan dua-duanya wall dan paper. Itu terdiri dari kata benda. Wall dan paper. Bed
dan cover. Jadi bed cover. Adjective dan noun. Contohnya full moon, red cross. Full itu kan adjective. Moon adalah noun. Red adjective ya, kata sifat. Cross kata benda. Kemudian gerund dan noun. Misalnya adalah swimming pool, washing machine. Ya, di sini ada kata tambahan ing-nya ya. Kemudian pool itu adalah kata benda. Washing adalah gerund, machine adalah noun. Verb dan noun. Misalnya adalah backbone, lovebird. Jadi back ini kan kata kerja. Bone adalah kata benda. Love adalah kata kerja, bird adalah kata benda. Noun ditambahkan dengan verb. Contohnya sunrise, haircut. Noun-nya adalah sun adalah noun, rise adalah verb. Hair adalah noun, cut adalah verb. Ya, kemudian noun dan gerund. Weightlifting, mengangkat benda yang berat ya, weightlifting. Kayak misalnya di gym. Weight itu adalah kata benda, lifting adalah gerund. Horse riding, horse adalah noun, riding adalah gerund. Verb dan preposition. Misalnya check in, check out. Check adalah kata kerja, check out, in adalah preposition. Check out, check adalah verb, out adalah preposition. Preposition dan noun. Contohnya adalah outdoor dan forecast. Out adalah preposition, door adalah noun. For adalah preposition, cast adalah noun. Ya. Selanjutnya noun phrase. Noun phrase ini adalah sebuah frasa yang terdiri dari gabungan antara kata benda atau noun, kata ganti benda atau pronoun atau number. Jadi frasa ini digunakan untuk sebuah noun yang dianggap belum terlalu jelas untuk digambarkan sebagai sebuah kata benda. Jadi contoh noun phrase yang utamanya adalah the fair-skinned woman. Ya, tetapi kata benda tersebut belum terlalu menggambarkan konteks ya dari sebuah kalimat. Maka kamu bisa menambahkannya menjadi the fair-skinned woman with a red shirt and black skirt. Jadi kan kalau yang di atasnya itu terlalu umum ya. Kan banyak ya yang perempuan atau wanita yang memiliki kulitnya yang fair gitu ya, atau fair itu putih gitu ya. Kemudian the fair skinned woman with a red shirt and black skirt. Jadi wanita berkulit putih dengan kaos berwarna merah dan rok berwarna hitam. Jadi kan itu lebih spesifik. Nah, jadi sebetulnya noun phrase itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu basic noun phrase dan complex noun phrase. Ya. Tapi kita akan pelajari sedikit aja ini. Untuk possessive noun, itu adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Jadi kepemilikan tersebut bisa berupa orang, benda, sebuah tempat, dan lain sebagainya. Seperti noun yang lain. Jadi jenis kata benda ini memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama adalah jika suatu noun atau kata benda tidak berakhiran dengan s, maka tambahkan saja apostrof s atau koma atas. Misalnya adalah rumahnya Ferdi, Ferdi's house. Contoh kalimatnya, ya. Atau satu lagi, I know it is Sinta's pen. Aku tahu ini adalah pena milik Sinta. Yang kedua, apabila sebuah noun atau kata benda sudah berakhiran s, maka kamu cukup tambahkan apostrof. Ya, contohnya adalah, do you know where Swiss capital? Ini ada Swiss itu sudah berakhiran s, maka cukup ditambahkan koma atas. Apakah kamu tahu di mana ibu kota Swiss? Ya, maksudnya ibu kota Swiss, miliknya Swiss ya. There are many students books there. Ada banyak buku siswa di sana. Jadi ini kepemilikan ya. Yang ketiga adalah jika bentuk kata bendanya bersifat plural atau jamak namun tidak berakhiran s, maka bisa kita tambahkan apostrof s. Contohnya, this is children's game.
Ini adalah permainan anak-anak. I think this is a woman's outfit. Saya pikir ini adalah pakaian wanita. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum, Miss. Udah jelas ya? Kak Dila? Enggak ada, Miss. Nah, lanjut ya. Fungsi noun dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita masih ingat ya, di bagian pengertian noun tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa fungsi dari noun ya. Jadi contoh kalimatnya adalah yang pertama sebagai subjek ya. Kata benda yang digunakan sebagai subjek. Contohnya, life is wonderful. Jadi kata bendanya di sini adalah life ya, dia sebagai subjek. Nah, yang kedua adalah menjelaskan sebagai objek. Terelie has published his new book. Book di sini adalah kata benda, dia sebagai objek ya, jadi di belakang. Yang ketiga, object of preposition sebagai objek preposisi. We are going to fly to Jakarta tomorrow. Ya, preposisi Jakarta itu adalah preposisi. Objek preposisi. Yang keempat, sebagai subjective complement, ya, penjelasan subjek. Subjeknya kan di sini adalah he. Nah, he is Jeffrey. Jadi dia adalah Jeffrey. Jadi di sini Jeffrey ya menerangkan kepada dia. Yang kelima, objective complement, penjelasan objek. Ya. Rani name her cat Pororo. Menjelaskan objek. Sampai sini ada yang masih mau bertanya, ada yang kurang jelas? Do you have any question? No. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita masuk ke exercise. Dia adalah seorang guru yang cantik dan aku menyukainya. Kak Dila. Dia adalah seorang guru yang cantik dan aku menyukainya. Apa tadi, Miss? Dia adalah Adalah seorang guru dan aku menyukainya. she is a beautiful teacher and I like her. Nah, she is a beautiful teacher and I like her. Kak Reni, dia adalah laki-laki yang tampan di kelas ini. He is a man in this class. Kalau a man kan artinya Apa? laki-laki dewasa. Kalau misalnya laki-laki yang tampan di sini maksudnya anak laki-laki gimana? Oh. He is a boy handsome in this class. Adjektifnya dulu baru kata bendanya. He is a handsome boy in this class. Ya, he is a handsome boy kan karena anak laki-laki bisa dihitung. Maka a handsome boy in this class. Aku akan pergi ke perpustakaan sendirian. Kak Adila, Apa tadi, Miss? Aku akan pergi ke perpustakaan sendirian. ya, I will go to library by myself, bisa? bisa. Atau I will go to library alone. Mereka adalah keluargaku. They are my family. Mereka coba, kalau mereka adalah keluarga besarku apa? They are
The big my family. Diulang. Gimana sih? Coba. They are. They are. Dia adalah keluarga besarku. They are the big my family. No. Kata Pakai adjektifnya dulu. Adjektifnya dulu. they are. Pakai the ya, Miss. Iya, benar. They are the family big. They are my family big. They They are are my my big family. big family. Ya. Oh, nggak pakai the. They apa? They are. Mereka adalah keluargaku. They They are my big family. They are my big family. My Selanjutnya family. Kak Adila. Ya. Indonesia adalah negaraku. Indonesia adalah negaraku. Indonesia, my country. To-be-nya apa? Indonesia? Is my country. Ya. Indonesia is my country. Kayak ada lagu ya. Indonesia, lagu dangdut ya. Apa yang kamu tahu tentang Yogyakarta, Kak Reni? What do you know about Yogyakarta? What do you know about Yogyakarta? Ya, betul ya. Kak Adila, hidupku sangatlah indah. My life, my life, my life. Mm-mm. Really amazing. My life is so beautiful. Amazing juga bisa. Kak Reni, dia adalah seorang perawat di rumah sakit ini. She is nurse at the hospital. Ya, she is a nurse at the hospital. Yang mana yang kata benda? Yang noun yang mana? Kata benda. Yang mana kata benda? Nurse-nya termasuk kata benda bukan? Ya. Nurse Terus apa lagi? hospital. Ya. Ruangan ini sangatlah bersih, Kak Adila. This room very bersih apa, Miss? Clean. This room very clean. Is so clean atau is very clean ya. Yang kata benda yang mana? Room. Ya, room. Itu adalah ide yang bagus, Kak Reni. That is good ideas. Idea. Idea. Ya. That is good idea. 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 Yang mana kata benda? Idenya, Miss. Ya, ide ya. Ya. Aku Ide. akan membeli sebuah tas baru di toko itu, Kak Adila. I will buy a new bag Mm-mm. buy a new bag di toko itu. Ya, Apa ya? In their store. in that store ya. In that store. Yang mana kata bendanya? Store kata benda. Ya, ada lagi nggak? Bag. Ya, baik. Selanjutnya, Kak Reni, dia adalah seorang istri. She is a wife. Ya, yang mana kata bendanya? Wife. Ya. Selanjutnya, Kak Adila, akankah kamu bernyanyi di atas panggung? Akankahnya bisa pakai do you, Miss? Do you want? Will. Will you want? Nggak pakai want. Will you sing? Kan bernyanyi. Apa tadi? Apakah kamu akan bernyanyi di atas Di panggung? atas panggung. Will you sing on the stage? Stage. On the stage. Kata bendanya yang mana? Stage. Stage ya. Muridku sangat gila, Kak Reni. Apa?
Muridku sangat gila. My student is very crazy. Is so crazy. Is Yang mana kata bendanya? crazy. Itu kata Crazy sifat. kata sifat. Student. Hah? Student ya? Ya. Itu adalah tugasku. Kak Adila. It's my work. Kan. That is my duty. Ya. That Yang mana? Yang mana Du- kata bendanya? duty. Ya, duty. Duty udah tahu ya tulisannya ya. How to write? DUT. D-U-T-Y. Dia tidak ada di rumah. Kak Reni? She is not at home. Ya, she is not at home. Yang mana kata bendanya? Home. Ya, home. Aku suka sepatu ini. Kak Adila. I like this shoes. Ya, yang mana kata bendanya? Shoes. Ya. Apakah kamu suka makanan ini, Kak Reni? Do you like this food? Ya, yang mana kata bendanya? Food. Ya. Ini adalah udang yang pedas. Kak Adila? Miss udang apa ya, Miss? Lupa. Shrimp. Oh, Shrimp. ya. This is a shrimp. This is a hot shrimp. Spicy. Oh, Pedas. It is spicy shrimp. Kotaku sangat penuh dan sesak, Kak Reni. My city so full. My city is so full and crowded. Ya. Yang mana kata bendanya? City. Ya, city ya. Itu adalah rumah sakit baru. Kak Adila. it is a new hospital. Ya, yang mana kata bendanya? Hospital. Ya. Dia adalah laki-laki yang tinggi. Kak Reni? He is ini laki-laki yang udah dewasa atau Anak-anak. he is a tall boy. Ya, he is a tall boy. Yang mana kata bendanya? Boy. Ya. Aku memakai HP keduaku. Kak Adila. Memakai apa, Miss? Use. I want to use my second phone. Handphone. I use my second handphone. Yang mana kata bendanya? Handphone. Ya. Dia adalah teman sekelasku. Kak Reni? She is my dia ada teman sekelasku. She is my friend's classku. Classmate. 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 Ya. Yang mana kata bendanya? Friends. Classmate. Classmate-nya kata benda. Iya. Kakak teman kelasku kan classmate. Oh, Ya. she is a classmate. That is my classmate. Oh, that is my classmate. Danau itu berbahaya, Kak Adila. Danau itu berbahaya. The lake is so dangerous. Dangerous ya. Dangerous. Ya. Kata bendanya apa? Lake. Ya, lake. Selanjutnya, dia adalah dosen yang pintar dan aku menyukainya. Kak Reni. Dosen. Lecture. Lecture. He is
he is smart lecture Ya, and I like him. ya. Yang mana kata bendanya? Dosen Apa? lecture Lecture, ya. Celanaku terlalu panjang. Kak Adila. My pants is so long. My pen is too long. My Yang pen mana? Kata bendanya yang mana? pants. Ya. Dia adalah perempuan yang imut di kelas ini. Kak Reni. He is a cute girl at this class. In this class. Kan In di this dalam. class. Di dalam Oh, ya. kelas. In this Yang class. mana kata bendanya? Girl. Ya. Selanjutnya Kak Adila. Apa ya? Panggung ini sangatlah indah. The stage is so beautiful. Ya. Selanjutnya Kak Reni. Apakah kamu membutuhkan gaun ini? Do you need pakai do you atau are you need? Do you? Nah, itu bedanya apa tahu nggak? Antara do dan are. Jadi kalau do itu setelah kata do itu biasanya diikuti oleh kata kerja. Kalau are itu biasanya diikuti oleh kata benda atau kata sifat. Kalau misalnya are you Rasya, bukan do you Rasya. Ya. Jadi gimana Miss kalimatnya? Apakah kamu membutuhkan gaun ini? Do you need this dress? Ya, Yes. do you, gaun apa gaun? Dress? Gown? Gown. Ya, gown ya. G-O-W-E-N. G-O-W-N. Gown. Ya. Do you need Do this you need this gown ya? gown? This gown. Gown. Selanjutnya, Murni tidak makan ikan. Kak Dila? Murni don't eat fish. Doesn't. Ini kan kalimat simple present ya. Oh, Kalau does not. Murni kan dia termasuk she. Ya. Jadi kalau she eat maka pakai does. Kata pelengkapnya. Kalau tidak makan jadi tambah not. Jadi Murni doesn't eat fish. Kak Reni, Ya. ibuku membeli 3 celana dalam untuk adik laki-lakiku. My mom bought 3 pants for Celana dalam? my 3 pants. Pants bukan sih, celana dalam Underwear. underwear. Oh. My mom bought 3 underwear for my brother. Adik laki-laki, my little brother. My little brother. Ya. Ibu merebus air. Merebus apa, Miss? Boil. 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 B-O-I-L. Boil. My mother boil water. Boiled some water. Um, Kan water itu tidak bisa dihitung ya tadi. Jadi nggak bisa digunakan sendiri aja. Oke. My mom boiled some water. Kak Reni, Bejo berhenti minum fermentasi anggur. Bejo. Bejo. Oh, bejo. Bejo. Stop. Ya. Drink. Anggur fermentasi apa, Miss? Wine.
Ah, wine. Wine. Oh. Wine Bejo. itu kan anggur yang difermentasikan. Jadi Oh. wine. Baru tahu aku. Yuk, baru tahu. Iya. Ya, sering dengarnya wine aja, tapi nggak tahu itu anggur yang difermentasikan. Ya, jadi bejo, stop, Bejo drink stop drink wine. wine. Desi, memesan segelas jus ke Adila. Desi memesan apa ya, Miss? Order, Desi order some juice. kalau jus kan nggak bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung itu kalau menggunakan a glass of juice. Jadi gelasnya yang bisa dihitung. Jadi bisa dulu, can you repeat that? Desi memesan segelas jus. Desi order the glass of juice. A glass of juice. A glass of juice. In complete sentence, can you repeat? Desi order a glass of juice. Ya. Kareni, emas adalah logam yang sangat mahal. Logam. Logam apa? Metal. Ya, benar. Logam adalah logam apa tadi? Kalau Emas logam adalah emas adalah logam yang sangat mahal. gold. Gold, Is gold. ya. Gold is expensive. Sangat Metal. mahal. So Sangat. expensive. Very Ya. expensive Gold is a very expensive metal. 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 Oke. Sekelompok anak-anak sedang makan, Kak Adila. Sekelompok anak-anak sedang makan. Sekelompok itu pakai apa, Miss? A group of A group of the children. a group of children. A group Children kan udah apa? Plural ya atau jamak. Jadi a A group group of children, sedang makan. ya, Sedang makan. Berarti dia eating. Eating, verb ing. the group of children eating some food gitu. Ya, eating aja cukup ya atau were eating. Selanjutnya, Kareni. Progo adalah sungai terbesar di Jawa Tengah. Progo is big river at Kalau terbesar bukan big. Large. a lot. Besar lot. kan large. Kalau terbesar apa? Larger. Largest. Largest. Ya. Largest. Progo is the largest at Jawa Sungai Tengah. apa? Sungai. Sungai. River. Ya. Jawa Tengah. Largest river at Ya. In. Kan In. nama daerah. nama daerah. In Jawa Tengah. middle. No, bukan Oh, middle ya. Jawa Tengah apa? Jahat. Apa? Jawa Tengah apa, Miss? Central Java. Ya, Central Java. Central Java. Can you repeat in complete sentence? Progo is. Bentar, Miss. Kenapa kemarin ada kelas? Mm-mm. Wait, my mom calls me, Miss. Bentar, Mas. Kayaknya di kelas. Sorry, Miss. Oke. Progo. Tadi apa tadi? Progo
is adalah sungai terbesar di Jawa Tengah. Progo is largest Mm-mm. river in Central Java. Ya, Progo is the largest river in Central Java. Miss, kenapa pakai sentral? Maksudnya, itu memang Jawa Tengah memang sentral. Kayak misalnya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jawa Tengah. Tengah itu memang sentral. Sentral atau Java baru Jawa Barat gitu. apa? Jawa. Ya, Java, Jawa. Memang sentral ya. Jawa Tengah. Tengah itu apa? Bahasa Inggrisnya sentral. Hmm. Selanjutnya, saya menikmati pesta di rumahmu. Kak Adila. I enjoyed this party in your house. I Enjoyed mm, this the party party at your house. at the party at your house. Ya. Selanjutnya, Kak Reni. Tuni memiliki kucing dan anjing di rumahnya. Tuni have a dog and a cat di Mhm. rumahnya. At her Tuni cowok cewek sih? Jawa. Oh, at his house. Ya. Tuni has a cat and dog at his house. Ya. Selanjutnya Kak Adila. Kami belajar di rumah Rina untuk tes bahasa Inggris besok. Apa tadi, Miss? Kami belajar di rumah Rina untuk tes bahasa Inggris besok. We are studying at Rina house. We are studying at Rina house. Ya, Terus apa tadi kelanjutannya, Miss? untuk tes bahasa Inggris besok. For apa ya? Tes. For For apa? for an English test tomorrow. Oh, pakai N langsung gitu. An itu kan sebuah tes bahasa Inggris. An English test. Ya, Tomorrow. karena kan didahului dengan huruf vokal nih kata bendanya. English test tomorrow. Coba incomplete sentence. We are studying at Studying. Ya, studying at Rini house. Rina's house. Rina's house Mhm. for an English test tomorrow. English test tomorrow. For an English test tomorrow. Ya. Selanjutnya Kak Reni, adikku bertemu mantan pacarnya dalam mimpinya semalam. My little sister dreamed. Bertemu apa bertemu? Meet. Meet. Oh, Nah, ini kan semalam, jadi bertemu jadi verb to-nya apa? Meet, bentuk keduanya apa? met. Ya, mantan My pacarnya apa? Mantan pacarnya. ex. Her Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Dalam mimpinya semalam. In her dreams. Ya, semalam. Last night. Ya, Wah, coba panjang kata ya. sentence.
My little sister Mm-mm. met Met. met Ulang lagi dari awal. my little sister met her ex-boyfriend Mm-mm. in dalam mimpi in dreams last night. In her dream last night. In her dream last night. Coba diulang Her-nya lagi. 2 kali, Miss, berarti. Kayak her Ya, boyfriend in ya, her dreams. Oh. ya. Can you repeat in whole full sentence? Yeah. My little sister met her ex-boyfriend in her dreams last night. Ya. Selanjutnya, Kak Adila. Saya akan mengunjungi banyak tempat yang bagus di dunia tahun ini. Saya akan mengunjungi Banyak tempat yang bagus di dunia tahun ini. banyak tempat. Ya, di dunia tahun ini. I will visit many places Mm-mm. in this world. I will visit many great places in the world this year. Bisa diulang? I will visit many apa tadi, Miss? Depannya ada Great. many Many Oh. great places in the world this year. Ya, I will visit many great places in the world this year. Kareni, Candi Borobudur sangat indah. Candi Borobudur Ya, Temple. Yeah. Borobudur Temple, it's so amazing. ya, So atau bisa juga Borobudur Temple is very Beautiful. beautiful. Ya. Selanjutnya Kak Adila. Saya sangat senang ketika saya melihat lumba-lumba. Terlihat begitu menarik dan lucu. Panjang kali. I will very happy when I see a dolphin. Dolphin. When I see a dolphin. Hmm. Habis apa tadi, Miss? Terlihat begitu menarik dan lucu. Look terlihat begitu indah dan lucu. Mm-mm. Look like beautiful and funny. Iya, Miss. Lucu Bisa. apa lucu? Funny. Cute. Cute. Yeah. I was excited when I saw the dolphin. It looked so nice and cute. Can you repeat that, Kak Adila? Panjang kali, Miss. I was excited when I saw the dolphin. It looked so nice and cute. I was excited when I saw a dolphin. It was so nice and cute. It looked so nice and cute. Oh, it looks so nice and cute. Ya, selanjutnya Kak Reni. Dia ingin aku menemaninya untuk membeli sepatu baru. she want I company menemani. Ya, betul. She want I company her to buy new shoes. Shoes. New shoes. She wants me to accompany her to buy new shoes. Bisa diulang? She want me to accompany to buy a new shoes. Ada yang kurang. She wants Oh, me to Want me accompany her to buy new shoes.
Diulang. She want me to accompany her to buy a new shoes. Wants ya, pakai S. Wants. She wants Ya, she wants me me to accompany her to buy a new shoes. nggak usah pakai E langsung. New shoes. To what is to She wants me. she wants me to kan bentar Miss. She wants me to accompany her to buy new shoes. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Adila. Mereka pergi melalui selat. Oh, maksudnya Miss? Mereka Mereka pergi melalui selat. Selat. Selat, Selat. kamu tahu selat nggak? Pace Kayak gitu. Selat Sunda gitu nggak tahu? Selat Sunda. Jadi selat itu adalah daerah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Misalnya kayak antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu ada namanya Selat Sunda. Ada yang tahu? Selat Sunda. Ya. Ya, Straight. ya. Selat itu bahasa Inggrisnya Strait. S-T-R-A-I-T. Strait. they are going by straight. They go through the strait. They go to the straight. They go through the strait. They go through the strait. Oh, Bisa diulang baca? they go through the straight. Ya. Selanjutnya Kareni. Kecantikan dalam dan luarnya menakjubkan. Inner beauty. Kecantikan dalam, inner beauty, and Cantikan luar. outer beauty. Outer beauty. Outer beauty. Outer Outer. beauty. Inner beauty and outer beauty. Gimana kayaknya Miss? Kecantikan luar dan dalamnya begitu menakjubkan. Inner beauty and outer beauty are so amazing. Menakjubkan. Menakjubkan ya. Ya, amazing. Her inner and outer beauty are amazing. Depan ya. Her-nya di depan. Ya, Her. bisa diulang? Her inner beauty and outer beauty is so amazing. Ya. Oke, jadi selanjutnya. Kak Adila, saya akan mengatakan kebenaran dan saya tidak akan berbohong lagi. Kebenaran apa, Miss? Truth. Saya akan mengatakan kebenaran. I will say the truth. Terus? Dan saya tidak akan berbohong lagi. Ya. I will say the truth and I never berbohong apa, Miss?
Lie. And I never lie again. And I Never lie again. will tell the truth and I will not lie anymore. Can you repeat that? I Coba. will tell the truth and I will not lie anymore. Bisa diulang Kak Adila? I will tell the truth and I will not lie anymore. Ya. Selanjutnya Kak Reni. Cinta kita kuat dan tulus. Cinta kita. Tidak pernah mendengar kata cinta kita. Belum ada yang pernah bilang kayak gitu ya? Tidak. Dari pacar mungkin? No. Not yet ya. No. Our love. Cinta kita. Begitu. Cinta kita kuat dan tulus. Our love. Mm-mm. So Kuat dan Strong. tulus. so Ya betul, strong strong. and Tulus. sincere Sincere. and sincere. Ooh. Ya. Our love is strong and sincere. Sincere. Our love. Kak Adila, saya tidak punya keberanian untuk melakukan pekerjaan rumah saya. Saya Hmm? tidak punya keberanian untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan rumah saya. Sincere. Saya tidak punya keberanian untuk mengerjakan pekerjaan rumah saya. ya I don't have keberanian apa, Miss? courage. Courage. Ya, I don't have courage. tulisannya courage. Courage. Bacanya courage. Oh, yang tadi itu ya. Kalau depannya pakai do bisa, Miss. I don't have the courage. I don't have any courage. I don't have any courage for to do my homework. Ya, nggak pakai for ya, pakai to do. I don't have any courage to do my homework. Selanjutnya Kak Reni. Dia meminta saya untuk melukis seluruh dinding di rumah ini. She is asked me. Nggak usah pakai to be. She Oh, she asked asked me me. Dia meminta saya untuk mengecat asked seluruh me rumah ini. to draw. Itu apa? To draw. Itu menggambar. Mengecat, To color. mewarnai. Mewarnai. Paint. Mewarnai pen. Ya, betul. Pen. Miss, bedanya pen sakit, nyeri gitu. Itu beda tulisannya. Tulisannya kalau itu sakit atau nyeri itu pain. Sakit, nyeri. Kalau paint ini artinya mewarnai. Tuh, cara kamu bacanya gimana kira-kira? Pen. Mm-mm. Pen. Yang mana ya? Kalau sakit gimana cara bacanya? Pen. Kalau mewarnai? Pen. Ada T-nya ya? Pen. Ada T-nya. Paint. Paint. Ya, coba di lidah itu ya. Paint sama pain.
Pain. Hmm. Apa tadi? She asked me to paint. Minta saya mewarnai apa, Miss? Seluruh dinding di rumah ini. All paint. All wall. Hmm? All wall di rumah ini. In this hall. All wall gitu maksudnya gini. All wall. Wall, iya. Bukan tapi whole. Whole wall. Wall. Oh. Whole bacanya. W-nya nggak Wall. dibaca. Whole. Whole. Wall. Bukan wall. Tapi whole. Oh, W-nya nggak dibaca. Ya. Whole wall. Whole wall. Whole She wall. asked me to paint the paint whole the wall wall in this in house. this house. Coba diulang. She asked me to paint whole wall in this house. Paint. Ada T-nya di belakang, bukan paint. Ya, paint. Ya, Kedengarannya coba. artinya paint. Ya. Coba diulang. She asked She me. asked me to paint Mm-mm. whole wall in this house. The whole wall The whole wall in this house. in this house. Ya. Kak siapa? Kak Adila. Apakah kamu melihat kepala sekolah di sekolah kemarin? Hmm, apakah kamu ke sekolah kemarin? Mm-mm. Do you seem the headmaster yesterday? Principal ya. Kepala sekolah principal. Principal. Pakai Mm. sim. Do you seem? So kan kemarin. Jadi verb to. Sin. Bukan sin. Sin itu bentuk ketiga. Si bentuk kedua apa? Si sao. Sin. So bacanya so. Sao. Mm. Do you saw the principal yesterday? Do you saw our principal at school yesterday? Kan? Kepala sekolah kita. Nah, selanjutnya Kak Reni. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sudah jelas atau ada kesulitannya apa? Sudah jelas. Jelas ya yang mana kata benda, yang mana itu. Jadi, mungkin Kak vocabulary-nya aja ya. Oke. Semua orang merasakan manis dan pahitnya hidup. Everyone feel sweet life. Apa? Manis hidup, sweet life. Sweetness, Sweetness ya, and pahitnya hidup. pahit. Bitter. Ya, bitterness. Bitterness. Oh, sweetness and bitterness. Ya. Hidup Life of life. of life. Everyone feels the sweetness and bitterness of life. Everyone feels. Pakai feels kan, Miss? Ya, Everyone feels sweetness and bitterness of life. sweetness. Sweetness Ya. and bitterness. Keadilan. Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Oh, kirain harta keluarga. Kirain harta paling berharga adalah keluarga. Oke, kesehatan. Harta apa? Treasure.
treasure. Tulisannya ini ya, treasure. 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 Harta berharga. Apa? Harta berharga? The Uh, great treasure. apa is the great? Ada tuh di Zoom chat. The great The great treasure. 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 Iya, harta berharga adalah kesehatan. iya. The great treasure is health. The great treasure is health. Ya. Health. Selanjutnya, Kak Reni. Oh ya, nanti PR-nya membuat 5 kalimat yang menggunakan kata benda. Bebas ya, kata bendanya apa aja. Oh, terus dikelompokkan nanti ke ini misalnya menggunakan kata benda sesuai dengan kelompoknya masing-masing itu di materi kamu bisa lihat. Ya, kalau kamu bikin kata benda terus dikelompokkan ini masuk kata benda apa, ya. 5 kalimat. Selanjutnya, Kak Reni. Wiara membeli sebuah gaun yang indah. Wiara membeli sebuah gaun indah dan beberapa kemeja. Wiara Wiara membeli sebuah gaun indah dan beberapa kemeja. gaun indah dan beberapa kemeja. Ya, Wiara bought a gown. No. A beautiful gown hmm. and some kemeja atau mis? T-shirt. T-shirt. Shirt itu kan kaos. Kalau kemeja itu t-shirts. T-shirt. Ya. Tulisannya Wiara gini. T-shirt. T-shirt. Mm-mm. Wiara bought a beautiful gown and some T-shirt. Ya, atau bisa juga Wiara bought a fancy gown and some t-shirt. Fancy. Ya, Kak Adila. Wajahmu benar-benar indah dan sempurna. Your face is very beautiful and sempurna. Flawless. Flawless itu artinya Perfect juga bisa ya. Tapi kalau wajah itu flawless. Flawless itu karena artinya tidak ada kekurangan ya di wajahnya, jadi flawless. mulus. Ya, jadi coba diulangin complete sentence. Your face is very beautiful and flawless. Flawless. Ya. Your face is very beautiful and flawless. Ya, flawless itu artinya tanpa celah. Tanpa celah kan artinya ini ya, sempurna. Hmm. Selanjutnya Kak Reni. Dia ingin kamu menjadi istrinya. Apakah kamu siap untuk itu? Panjangnya mis sebentar. Dia Dia ingin ingin kamu menjadi istrinya. Apakah kamu siap untuk itu? kamu siap. He want you to be his wife. Mm-mm. Apakah? Do you ready for that? Do you ready for that? Ya. He wants you to be his wife. Do you ready for that? Selanjutnya Kak Adila. Lidahku terasa terbakar. Aku tidak bisa merasakan kuemu. Kenapa? Kenapa ketawa ya? Ada yang lucu ya? Bukan. Adila. Lidahku terasa terbakar.
Aku tidak bisa merasakan kuemu. Mm, my stones. Apa? Lidah mi stones. Bacaannya kayak mana? Tong. Tang. Tong. Tang. Tong. Ya. My tongue Ya. is burning. Bacanya tang ya. Tongue. My tongue My tongue. is burning. Mm-mm. Aku tidak bisa merasakan kuemu. Ya. Tidak bisa merasakan kuemu. I can taste your cake. Ya. My tongue feels burn. Feels ini kan merasa. Burn, terbakar. I cannot taste your cake. Bisa diulang, Kak? My tongue feels burn. Mm-mm. I cannot taste your cake. Ya. Selanjutnya, Kak Reni. Jangan lupa untuk merawat kelinci ketika saya pergi. Saya akan sedih jika mereka sakit. Aduh, Merawat jika kelinci. mereka sakit dan tidak dirawat dengan baik. Jangan lupa untuk merawat kelinci saya ketika saya pergi. Saya akan sedih jika mereka sakit dan tidak dirawat dengan baik. Jika mereka tidak dirawat dengan baik. Ya, Wow, panjang sekali. Don't forget to merawat apa sih, street ya? Street. menjaga atau merawat, look after ya. Look after. Ya, Don't forget to look after mm-mm. my bunny, kelinci, Rabbits ya My- kelinci. my rabbit, Rabbits my rabbit, ya. my rabbit. Ketika saya pergi, When I'm go, when I am away, when I am away, ya. I will set if they not dirawat dengan baik. Tadi apa ya? They are sick. Jika dia sakit, Ya, they are sick. tadi tidak dirawat dengan baik. Apa? And not well treated. Bapak Miss, ulang lagi Miss. Ya, coba ya didengarkan dengan baik ya. Pasang Ya. kuping kanan Ya. dan kiri. Ya. Ya, Don't forget to look after my rabbits when I am away. I will bentar Miss, bentar. Don't Okay. forget to look away to look after my Oh, to look rabbits after. when I am away. Away. Yeah, I will be Will sad be if sad. they are sick and not well treated. Coba diulang. Terakhirnya gimana? I will be sad Hmm? if If they are sick and not well treated. and Not well not well treated. what? Treated. Treat. Treated. Dari kata treat ditambahkan ed. Written. Ya, coba diulang. Incomplete sentence. Don't forget to look after my rabbit when Rabbits. my Rabbits. rabbit. Yeah, my Rabbits. rabbit. Ya, My rabbit when I'm away. ya.
I will be sad if they are sick and not well treated. 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 Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? No. No ya, udah jelas ya semuanya ya. Tinggal vocabulary aja. Oke, kalau gitu kita selesaikan sesinya sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR. Oh ya, selanjutnya aku mau tanya sama Karya, ini kan udah 8 kali pertemuan ya. Minggu depan baru 8 kayaknya, Miss. Kan kemarin minggu yang itu Miss nggak masuk kan? Bentar nih, kalau dari catatan aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari tanggal 24 Juli, 25 Juli, 31 Juli, ya. Tuh. 1 Agustus, 15 Agustus, 14 Juli juga nih. 4, 5. Mulainya dari kapan? Oh, kurang 1 ya? Iya, kurang 1 minggu. Oh, minggu. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Bye-bye. Have a good day. Bye. Good night. Ya, Miss.